Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Bulan ini kita membahas tentang perempuan, yang bicara tentang perempuan dari segi gerakan biasanya disebut feminisme. Feminisme itu pesertanya adalah para feminis. Apa feminis harus perempuan? Ya enggak. Feminis laki-laki juga banyak. Tahun-tahun depan kita mungkin bisa ganti feminisme juga, cuma tokohnya laki-laki. Ya, enggak masalah. Banyak di Mesir itu tokoh pertama feminis itu laki-laki, Qasim Amin. Salah satu muridnya Muhammad Abduh. Oke. Ya paling tidak wawasan kita bertambah tentang apa itu feminisme. Sebelum dimulai saya nambah sedikit ya. Minggu lalu saya sudah terlanjur ngomong karakternya iblis yang sombong, yang merasa ana khairun minhu, yang itu dampaknya bagi orang berilmu adalah merasa pinter, merasa selalu benar, tidak menunduk, tidak sadar bahwa orang itu semakin dia pinter harusnya semakin sadar bahwa sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Karakternya iblis yang kedua yang juga disinggung oleh Al-Quran adalah dia bersumpah untuk mencelakakan manusia sampai hari kiamat. Ya, hari ini banyak saudara-saudara kita yang bersumpah, bertekad untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan, untuk menaklukkan manusia yang lain. Watak semacam ini adalah wataknya iblis juga. Jadi jangan ada di antara kita satupun yang bertekad untuk melihat orang lain jatuh, orang lain kalah, orang lain susah. Susah lihat orang lain seneng dan seneng kalau lihat orang lain susah. Itu wataknya iblis. Yang kedua, di dunia ilmu karakter ini sangat sering muncul bagi para pembelajar yang menggunakan pendekatan debat, pendekatan jidal. Apa ndak boleh debat? Boleh. Al-Quran juga menyarankan wajadilhum. Cuma Al-Quran ngasih embel-embel billati hiya ahsan. Tidak asal debat. Caranya yang baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau enggak, debat itu hasilnya adalah saling kalah mengalahkan. Ambisimu bukan nyari kebenaran, tapi untuk menang. Untuk biar lawan debatmu menyetujui pikiranmu. Kamu senang kalau dia kalah, dan kamu susah kalau dia menang debat. Itu juga ada bau iblisnya. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang belajarnya pakai metodologi debat. Debat boleh, fokusnya
hanya untuk kebenaran, bukan menang-menangan. Bukan siapa yang kalah. Debat itu sukses dengan ditemukannya kebenaran, bukan dengan kalahnya salah satu pihak. Itu yang kedua sifatnya iblis. Karena saya takut hari ini banyak orang yang pelan-pelan berubah jadi iblis tapi nggak sadar. Ya, jadi diingat-ingat ya, minggu depan tak tambah lagi satu. Yang jelas, yang pertama, tidak boleh ana khairun minhu, itu namanya sombong. Merasa dia lebih pinter, lebih benar. Dan malam ini yang kedua, jangan sampai kamu punya visi, punya ambisi untuk mengalahkan yang lain. Apalagi mencelakakan yang lain. Melihat yang lain susah. Melihat yang lain sengsara. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Nah, itu keiblisan dalam diri kita. Oke, yuk kita hati-hati sendiri. Meskipun ini dunia yang mulia, dunia cari ilmu, tapi kalau tidak hati-hati, kita bisa tergelincir. Ilmunya harus membawa pada kebaikan. Orang dulu bilangnya ilmunya harus barokah. Indonesia ini banyak sekali orang-orang pinter, banyak sekali ulama, banyak sekali ilmuwan. Tapi banyak juga di antara ulama dan ilmuwan itu hasilnya hanya bikin kebingungan demi kebingungan. Nah, itu berarti ilmunya tidak barokah. Pengetahuanmu harus barokah. Paling tidak bermanfaat untuk dirimu sendiri. Syukur-syukur bermanfaat juga buat orang lain. Oke, bismillah, sekarang kita mulai ke materinya. Malam ini kita ketemu tokoh paling berpengaruh dalam tradisi feminisme, khususnya zaman modern. Namanya Betty Friedan. Ini feminis dari Amerika. Dia lahirnya abad 20, 1921. Nanti meninggal sekitar umur 85, tahun 2006. Ya, Friedan itu nama suaminya. Nggak usah heran, feminis kok menikah, memangnya nggak boleh. Ya, saya pernah gitu ujian skripsi tentang feminisme, pengujinya tanya, kamu pengen nikah nggak? Ya pengen pak, lu feminis kok nikah? Memangnya nggak boleh feminis nikah? Ya karena banyak mispersepsi tentang apa itu feminisme. Malam ini kita lihat sedikit-sedikit, dimulai dari Betty Friedan. Tahun 60, Betty ini nulis buku yang judulnya Feminine Mystic. Dan buku ini jadi titik tonggak, titik awal lahirnya gelombang baru dalam dunia feminisme. Dari situlah nanti mulai dikenal istilah-istilah emansipasi wanita dan lain-lain. Mulai muncul kesadaran-kesadaran baru tentang feminisme. Dan Betty Friedan ini salah satu tokoh besarnya. Nanti dia mendirikan organisasi perempuan pertama yang visinya adalah menyadarkan perempuan. Oke, kita lihat pikiran-pikirannya. Awalnya Betty ini jurnalis. Dia banyak nulis di majalah-majalah dan nanti penelitian yang dibukukan dengan judul Feminine Mystic itu juga hasil melihat majalah-majalah. Berita-berita perempuan yang ada di majalah-majalah perempuan. Apa ya sih perempuan itu dunianya hanya itu-itu. Kalau kita lihat majalah perempuan kan isinya kalau tidak resep, terus make up, baju,
tip caranya membersihkan dapur, caranya nambal panci bocor, caranya, kan selalu begitu-begitu majalah perempuan. Kan untuk membedakan ini majalah laki-laki, ini majalah perempuan, kan kita selalu begitu. Kalau ada majalah judulnya majalah resep, apa majalah sedap bagi kamu, oh itu perempuan. Tapi kalau bola, otomotif, oh ini laki-laki. Kalau hari ini pikiranmu masih begitu, itulah yang diserang oleh Betty Friedan. Oke, kita lihat pelan-pelan ada gagasan apa di feminisnya Betty Friedan. Saya pinjam sebentar hasil penelitiannya Robert Jackson itu. Kenapa sih perempuan-perempuan bergerak? Karena memang secara objektif nasibnya perempuan itu tidak terlalu bagus. Meskipun yang perempuannya sendiri nggak sadar. Betty Friedan itu buku-bukunya nggak ada yang nyerang laki-laki, tapi menyerang perempuan. Biar dia sadar. Kalkulasinya coba dilihat. Perempuan itu. Ini tahun 2000-an penelitiannya. Perempuan itu dari semua properti di seluruh dunia, yang atas namanya perempuan itu hanya 1%. Berarti 99% atas nama laki-laki. Sekarang mulai banyak kepala negara, kabinet, tapi kalau di total dibandingkan dengan laki-laki, jumlahnya cuma 5%. Cuma meskipun jumlahnya kecil yang menduduki posisi penting, jumlah jam kerjanya, seandainya seluruh jam kerja di total, itu perempuan lebih besar, 60%. Kerjanya lebih capek, tapi hasilnya nggak kelihatan, posisinya nggak penting. Kalau kamu mau jujur, bapakmu sama ibumu, itu lebih capek ibu. Ya, bapak itu bangun pagi-pagi, ya sholat subuh. Habis sholat subuh nonton TV atau jalan-jalan di luar. Tapi ibu dia sudah kerja di dapur. Sampai malam itu banyak sekali aktivitasnya. Kalau bapak sih habis mandi, sarapan ke kantor, di kantor baca koran, lihat update berita terbaru, ngobrol sama temannya dan seterusnya. Terus pulang. Tapi ibu tidak ada berhentinya. Jam kerjanya mulai subuh sampai mau tidur. Ada aja yang dikerjakan. Tapi sektornya sektor tidak penting. Tidak kelihatan hasilnya. Yang kelihatan hasilnya bapak. Yang dapat piala, dapat promosi jabatan, yang dapat piagam bapak. Tidak ada piagam ibu rumah tangga. Tidak ada promosi jabatan ibu rumah tangga. Jadi jam kerjanya 60%-nya laki-laki. Gajinya 10%-nya. Dari total gaji yang beredar. Terus dari semua orang buta huruf 60%-nya perempuan. Dan dari 100% jumlah pengungsi 80%-nya perempuan. Nah, itu kondisinya. Ini yang digelisahkan oleh para feminis. Termasuk Betty. Kok bisa kayak gini ya? Tapi perempuannya tidak ngerti. Dianggapnya ya sudah memang begitu kodratnya. Sudah begitu kondisinya. Situasinya memang tidak terelakkan. Nah itu yang diserang oleh Betty Friedan. Situasinya semacam ini. Kalau mau digambarkan, ini saya ambil dari kemarin filsafat keadilan. Jadi situasinya sudah tidak mungkin lagi hanya persamaan. Kalau persamaan, tetap nanti kondisinya tidak adil. Ya sudah kalau gitu, kalau mau setara, laki-laki dikasih
50, perempuan dikasih 50, nanti setara. Tidak bisa, karena sejak awal posisinya sudah jomplang. Maka caranya bukan dikasih kesamaan, tapi dikasih keadilan, fairness. Kalau gambar itu semacam itu. Perempuan itu yang paling kanan, yang kecil. Kalau jatahnya dibikin sama dengan laki-laki, padahal hari ini dia kecil, ya tetap akan kalah. Misalnya pemilu, sudah perempuan dikasih jatah sama kayak laki-laki, silahkan bertanding. Kalau laki-laki boleh kampanye, ya dia boleh kampanye. Kalau laki-laki boleh pakai uang, dia boleh pakai uang. Kalau laki-laki boleh ikut partai, dia boleh ikut partai. Hasilnya tetap perempuan akan kalah. Kenapa? Sejak awal statnya sudah nggak sama, perempuannya kecil. Laki-lakinya sudah besar, tetap menang laki-laki. Maka perlu ada keberpihakan. Itulah ganjel yang kedua tadi, yang ada di gambar itu. Ganjel yang kedua itulah yang diperjuangkan oleh teman-teman feminis. Kalau sama, hanya dikasih sama, ya perempuan 10, laki-laki 10. Statnya sudah beda. Itu sama lomba lari antara orang besar sama anak kecil. Ya tetap menang orang besarnya. Maka harus ada keberpihakan. Makanya di Undang-Undang Pemilu itu ditegaskan jatahnya perempuan minimal 20%. Wajib, harus ada. Kalau enggak diwajibkan ada. Kalau enggak begitu tetap pasti kalah perempuannya. Karena situasinya sejak awal sudah tidak setara, tidak sama. Nah itulah kalau teman-teman pengkaji feminis biasanya itulah yang disebut mainstreaming. Mainstreaming itu pengarus utamaan. Diutamakan dulu. Sampai kekuatannya sama dan sejajar. Baru silahkan tanding sejajar. Kalau hari ini langsung disuruh tanding, ya pasti aja tidak level. Nanti istrinya komplain, "Mbok, saya juga dikasih kesempatan kerja di luar." Ya udah sekarang cari kerja. Ya susah. Karena sejak awal tidak dirancang ke sana. Maka harus ada keberpihakan. Itulah nanti perjuangannya kelompok feminis. Harus ada mainstreaming. Tidak sekedar disamakan. Kalau bahasa filsafat keadilan bukan equality tapi equity, fairness. Ya harus fair. Kalau lomba orang tua sama anak kecil, ya anak kecilnya kasihlah suruh maju sekian meter dulu di depan baru lari. Kalau grandmaster main catur sama pemula, ya sudah dikasih pur. Mungkin yang grandmaster ini dikurangi beberapa pion caturnya, yang penting-penting baru tanding. Kalau tanding fair-fairan, ya tetap menang grandmasternya. Nah itulah equity, harus fair. Oke, itu yang diperjuangkan oleh kelompok feminis. Karena sejak awal memang situasinya agak berat sebelah. Bahkan perempuannya sendiri yang harusnya dia korban itu tidak sadar dan menikmati posisinya. Itu yang diserang nanti oleh Betty Friedan. Oke, belajar feminis, belajar gender itu, ini biasanya orang selalu salah paham di sini. Selalu bilang perempuan kan ada kodratnya. Coba dibedakan, ini biasanya di awal kajian-kajian gender selalu ditegaskan antara seks dan gender. Yang kita sebut kodrat itu yang dimensinya seksual. Jangan keras-keras ya ngomong seksual di masjid. Ya, jenis kelaminnya, urusan menstruasi, urusan hamil, urusan menyusui, itu baru kodrat. Tapi masak, ngomong, apalagi nyuci, nyapu, itu bukan kodrat.
Itu loh, awas keliru. Kalau yang seks itu biologis. Kalau yang ini, yang masak dan kawan-kawan tadi, itu adat. Itulah gender. Kalau gender itu bentukan, disepakati di masyarakat itu. Disepakati sesuai lokal, sesuai kultur, sesuai adatnya masing-masing. Jadi kesepakatan, bukan kodrat. Kalau menyusui itu kodrat, karena dia hubungannya sama jenis kelamin. Nggak bisa kok perempuan mogok menyusui, saya nggak mau menyusui, laki-laki harus setara, nggak bisa. Itu kodrat. Hamil juga begitu. Kalau perempuan-perempuan mogok hamil, itu susah sudah peradaban. Karena dia kodratnya. Tapi perempuan boleh mogok masak. Karena itu kesepakatan sosial. Perempuan harus masak. Maka perempuan nggak perlu minder kalau nggak bisa masak. Biasanya yang bikin trauma kan itu. Gimana besok ya suamiku aku nggak bisa masak. Tenang aja, itu kesepakatan kok. Kamu boleh bikin kesepakatan bersama besok kalau dilamar sama pacarmu. Oke tak terima, neng aku nggak dipaksa masak ya. Gitu. Boleh, wong itu kesepakatan. Tapi nggak boleh, tapi aku jangan dipaksa hamil ya, ya jangan. Lah terus siapa yang harus hamil? Iya, yang harus hamil terus siapa kalau bukan perempuan kan tidak bisa. Menstruasi juga begitu. Menstruasi itu kodrat, tidak bisa diwakilkan. Menyusui, menstruasi, ya itu yang seks. Jadi kalau ini memang kodrat. Kalau yang kultur tadi itu namanya gender, masak, nyuci, ngomong anak, didik anak, dan lain-lain. Itu kesepakatan. Disepakati ya, yang masak laki-laki, yang nyuci yang istrinya perempuan. Itu bisa jalan, tidak masalah. Wong sekarang banyak laki-laki yang pinter masak. Super chef itu kebanyakan laki-laki hari ini. Kan tidak masalah. Nyuci juga begitu. Penjahit-penjahit, desainer-desainer, kebanyakan laki-laki. Ternyata laki-laki juga bisa. Berarti memang bukan kodrat. Ngomong anak juga laki-laki sebenarnya bisa. Jadi ada yang sifatnya kodrati, inilah yang fitrah, yang tidak boleh ditawar, memang harus begitu. Ada yang sifatnya kultural, kesepakatan sosial, ini namanya gender. Nah yang jadi problem itu, yang dipersoalkan oleh teman-teman feminis adalah yang gender ini loh. Seringkali pembagiannya tidak adil, menyenangkan laki-laki. Karena peradaban banyak dibentuk oleh laki-laki. Namanya peradaban patriarki. Sejak awal rajanya laki-laki, gubernurnya laki-laki, panglimanya laki-laki, ulamanya laki-laki. Jadi dunia ini dibentuk versi laki-laki. Seringkali tidak peka kebutuhannya perempuan. Itulah nanti yang melahirkan ketimpangan gender. Itu tadi kan kesepakatan. Ketika kesepakatan kan bagi-bagi tugas. Nah, jatah bagi-bagi tugas ini loh, perempuan jatuhnya serba ndak enak. Kayak kalian SD itu loh, buku pelajaran bahasa Indonesia. Pagi hari, bapak baca koran, ibu pergi ke pasar. Loh kan selalu begitu. Lah kok enak bapaknya cuma baca koran, ibunya capek sudah masak, pergi ke pasar, nanti nyapu lagi, nanti nyuci lagi. Nah itu kan pembagiannya ndak enak. Gitu loh. Ya itu contoh kecil ya, contoh yang lain banyak. Cerita-cerita dongeng-dongeng itu kan ya selalu ndak enak. Cinderella misalnya. Oh itu kan susah sekali ya jadi perempuan. Dolanan laki-laki. Cowoknya cakep satu, dipakai rebutan. Hanya gara-gara nari sekali terus dicari mau. Itu logikanya perempuan kelihatannya gampang banget. Itu dongeng. Oh banyak lagi versi-versi yang menunjukkan kok ndak enak terus ya jatahnya perempuan itu.
Sudah hamil, sudah melahirkan, sudah menyusui, waktunya mendidik, membesarkan juga perempuan. Kalau ada anak nakal terus ibune piye to kuwi? Lho bapak iya ikut andil. Ya kan? Apa enggak dididik oleh ibunya? Lah bapaknya juga ikut andil. Tapi selalu yang dilihat perempuan. Saya kemarin ada baca di internet itu, ada teka-teki. Bagus untuk menunjukkan bahwa betapa perempuan itu levelnya di bawah. Ada teka-teki. Satu ketika ada kecelakaan. Bapak sama anak. Terus dalam kecelakaan itu bapaknya mati, anaknya kritis. Dibawalah ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit, saatnya mau operasi anaknya yang kritis ini, tiba-tiba dokternya bilang, wah saya tidak mau operasi anak ini, nggak tega saya, ini anak saya sendiri ya. Kan orang terus bingung, siapa dokternya ini ya? Bapaknya kan sudah meninggal. Itu kan orang terus di kuis itu tebakannya macam-macam, ada yang bilang itu mbahnya, itu bapaknya yang tidak resmi, itu macam-macam. Iya. Padahal jawabannya simpel, itu ibunya. Kenapa nggak kepikir bahwa dokter itu ibunya? Karena yang di kepalamu muncul dokternya mesti laki-laki. Jadi selalu laki-laki. Apalagi kalau mikir pakai oposisi biner, kayak di kritiknya Derrida itu. Oposisi biner itu hitam putih, positif negatif, siang malam. Itu kalau positif negatif itu kan nanti ketemunya misalnya hitam putih, yang hitam negatif, yang putih positif. Siang malam, yang siang positif, yang malam negatif. Kalau laki-laki perempuan, mesti kan kamu menyebutnya yang laki-laki positif, yang perempuan negatif. Jadi isinya begitu. Selalu yang perempuan jatuhnya yang tidak menyenangkan. Karena peradabannya disusun oleh mereka yang laki-laki. Beberapa filosof awal kayak Aristoteles dan Plato bahkan menganggap perempuan itu hanya setengah manusia. Oh, ayo, siapa yang kemarin idolanya Aristoteles? Dia bilang gitu, zamannya memang begitu. Apalagi zaman Nabi, zaman Arab jahiliyah. Posisinya perempuan rendah sekali, bahkan kayak barang. Minggu depan kita ngomong itu di Fatima Mernissi. Jadi problem gender ini problem itu tadi, problem kesepakatan sosial. Kalau urusan menyusui, menstruasi, hamil, tidak masalah. Tapi ketika pembagian di level kontrak kebersamaan di kultur dan adat ini loh, jatahnya perempuan selalu tidak pas. Bikin gedung tinggi tapi tidak ada liftnya. Itu kan namanya tidak peka perempuan. Gedung setinggi itu, bayangkan kalau perempuannya hamil 9 bulan. Apalagi susah kan itu naik sampai lantai tertinggi bisa lahiran di atas. Nah, itu berarti apa? Tidak peka perempuan. Tidak sensitif gender, itu bahasanya hari ini. Maka harus sensitif. Ngaji filsafat karena kalian seneng, Pak ngajinya sampai jam 1 ya. Loh kamu tidak peka gender namanya. Nah yang perempuan gimana? Yo kalian enak, besok pagi bisa tidur sampai siang. Yang perempuan kadang-kadang tidak bisa. Mungkin yang punya keluarga, punya anak, pagi-pagi ngopeni suaminya, ngopeni anak-anaknya. Nah itu namanya tidak peka gender. Oke. Di agama juga sering begitu kan. Misalnya Pak Yai ngasih ijazah. Saya dulu di pondok begitu, ada Pak Yai ngasih, bacalah doa ini setelah sholat fardu 40 hari berturut-turut tidak putus-putus. Kalau putus gagal. Ah, itu wassalam kalau perempuan pasti. Loh iya kan? Perempuan tidak mungkin dia bisa 40 hari berturut-turut tidak putus. Pasti putus. Nah, itu berarti ijazah yang tidak sensitif gender.
Oke. Loh, ya kan banyak namanya, itu contohnya gitu loh. Oke. Oh, kalau sensitif gender kecuali perempuan, nah itu berarti sensitif. Kalau perempuan, kalau pas menstruasi bisa diganti ini, ya itu namanya sensitif. Tapi kalau nggak bisa ditawar, ya berarti tidak sensitif gender. Oke, terus apa sih problemnya? Ini loh yang sering terjadi. Yang pertama, marginalisasi, peminggiran. Perempuan tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi, ngapain? Nanti malah nggak laku, yang mau ngelamar malah takut. Nah, itu marginalisasi namanya. Perempuan S3, waduh ini yang mau ngelamar S1, wah minder aku. Terus dia akhirnya takut, oh nggak usah S3, nanti nggak laku. Itu yang bikin kayak gitu apa? Peradaban, struktur yang bikin perempuan terpinggirkan. Oke. Politik juga begitu. Ah, jangan milih perempuan, emosional. Nah, itu namanya meminggirkan perempuan. Apa ya, wong laki-laki yang emosional juga banyak. Kemarin yang tawuran di DPD itu tinggal dihitung berapa laki-lakinya, berapa perempuannya. Ya kan? Malah yang perempuan ingin sudah, tapi yang laki-lakinya yang ngamuk. Loh, itu yang emosional yang mana? Katanya perempuan yang emosional. Yang kedua, burden, beban kerja. Perempuan itu bebannya luar biasa banyak, tapi karena sektornya tidak penting, tidak produktif, sehingga seolah-olah dia tidak menghasilkan apa-apa. Kalau ada anak pinter, mesti anaknya siapa dulu yang disebut bapaknya mesti. Tapi kalau ada anak nakal, ini ibunya kemana? Oh, itu susahnya jadi perempuan. Itu yang dilihat oleh para tokoh feminis. Yang ketiga, subordinasi. Subordinasi itu perempuan dianggap tidak penting. Ah, itu dia cuma pelengkap aja. Itu kemarin kan Nabi Adam itu kesepian, terus dikasih pelengkap namanya Hawa. Jadi levelnya Hawa itu untuk melayani Adam. Jadi dia tidak terlalu penting. Yang penting kan Adam. Jadi Allah itu sebenarnya ingin menghibur Adam. Nah, itu salah satu contoh. Dalam kehidupan sehari-hari kan sering kamu, udahlah nggak usah ngajak perempuan, nanti malah susah. Nah, itu. Nggak usah ngajak perempuan, nanti malah cerewet, malah sumpek kita. Wah, susah diajak ngomong mesti. Pinginnya menang terus misalnya. Nah, itu subordinasi. Problem. Yang keempat, stereotype. Stereotype itu pelabelan negatif. Ya kayak tadi, wah perempuan itu tidak bisa dikalahkan. Harusnya selalu dimenangkan. Nah, itu stereotype. Pokoknya kalau ada anekdot-anekdot tentang perempuan, isinya mesti menjelek-jelekkan perempuan. Kayak misalnya anekdot, perempuan itu kalau ditawari pacarnya misalnya, mau makan di mana, terserah. Begitu diajak, oke, KFC ya, wah janganlah, bosen makan ayam. Bubur, wah jangan bubur, ya, harusnya nasi. Oh ya sudah, kalau gitu ke angkringan, oh jangan angkringan ya. Iya, jengkel ya. Tadi katanya terserah, ditawari mana aja bantah. Itu anekdotnya, nggak tahu aslinya. Oke, itu namanya stereotype. Stereotype itu selalu nganggep label-labelnya jelek. Begitu lihat perempuan, perempuan mesti sakarepe dhewe. Perempuan mesti pingin menangnya sendiri. Itu namanya stereotype. Laki-laki yang gitu juga banyak sebenarnya. Cuma yang dicontohkan selalu perempuan. Itu namanya stereotype. Dan yang terakhir violence. Ini banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan fisik maupun non-fisik. Ya contoh-contohnya banyak. Di koran-koran, di majalah-majalah, dan seterusnya. Jadi ada problem secara umum di peradaban kita. Ada marginalisasi, ada beban yang berlebihan, ada subordinasi, ada stereotype, ada violence.
Itu kondisi realnya perempuan. Terus, kenapa kok bisa begitu? Tadi saya jelaskan, peradaban kita itu peradaban laki-laki. Namanya patriarki. Penguasanya kebanyakan laki-laki, maka kebijakan yang dibuat sangat laki-laki. Jarang mempertimbangkan kepentingan perempuan dengan segala karakternya. Ya, ideologi patriarki itu kan, ideologi itu kan isinya 3, nilai, norma, sama kepercayaan. Kalau nilai itu apa yang diharapkan, norma itu apa yang harus dilakukan atau jangan dilakukan, dan kepercayaan, beliefnya masyarakat. Jadi nilai, norma, dan kepercayaannya itu baunya sangat laki-laki. Diatur untuk menyenangkan laki-laki. Model baju aja coba dilihat. Kadang-kadang perempuan itu ribet. Itu kan untuk menyenangkan laki-laki. Coba aja kamu lihat majalah desain baju-baju perempuan terbaru. Itu kan yang bikin desain membayangkan gimana caranya laki-laki seneng kalau lihat itu. Bukan gimana caranya perempuan nyaman kalau pakai itu. Kenapa? Yang dipikir kepentingan laki-laki. Loh, perempuan pakai make up kan juga begitu. Yang dia pikir gimana caranya laki-laki tertarik. Selalu kepentingan laki-laki, sampai susah-susah alisnya sampai dikerok semua. Sampai begitu loh. Ya kan? Alisnya dihabiskan, rambutnya disambung, dicat, diwarna, sekarang hijau, besok kuning, besok. Itu kan sering-sering yang dipikir untuk kepentingan laki-laki, dia tidak sadar. Hujan-hujan gini, kadang-kadang tadi saya naik motor itu, ada cewek roknya pendek, pakai singlet, hujan-hujan, puanter mungkin karena hujan. Loh, dia pakai kostum semacam itu kan tujuannya untuk biar menarik laki-laki dengan resiko masuk angin. Ya kan? Padahal kalau dia mau hujan-hujan gini kan harusnya ya pakai baju-baju yang agak nutup, agak tebel, pakai jaket. Enggak, mungkin karena mungkin dia mau ada acara yang di situ banyak teman laki-lakinya. Dia pakai kostum yang menurut perkiraan dia nanti banyak orang yang akan melihat ke dia, khususnya laki-laki. Nah, itu tidak sadar perempuannya kalau jadi korban laki-laki. Begitu banyak yang lihat kan dia seneng. Loh, itu korban. Tapi dia tidak sadar. Itu nanti yang diserang oleh Betty Friedan. Peradaban yang bikin laki-laki sih. Jadi isinya semacam itu. Dari situ nanti karena ideologinya patriarki, akhirnya apa? Laki-laki jadi super, perempuan jadi sub. Laki-laki superordinat, perempuan subordinat. Oke, nanti disitulah lahir gerakan yang namanya feminisme. Yang mengalami 3 gelombang besar. Dimulai abad 18-19. Perjuangan kelompok feminis itu gelombang pertama masih belum terlalu dalam, hanya memperjuangkan hak-hak politik perempuan. Perempuan bisa milih, perempuan setara di depan hukum, perempuan diakui kesaksiannya di depan hukum, dan seterusnya. Dan itu sukses. Cuma belum sampai ke akar permasalahan. Secara umum dia masih terkooptasi oleh laki-laki. Baru gelombang kedua tahun 60 lahir kesadaran kesetaraan dalam berbagai bidang. Pemicunya Betty Friedan ini dengan feminin mistiknya. Nanti jasanya banyak, hasilnya banyak. Betty Friedan ini melahirkan beberapa keputusan-keputusan baru, kesepakatan-kesepakatan politik baru yang
menguntungkan perempuan. Termasuk upaya kesetaraan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, upah, hak reproduksi, dan lain-lain. Hak reproduksi itu ya benar perempuan yang hamil, tapi kan untuk memutuskan dia hamil apa enggak, ya jangan cuma laki-laki yang memutuskan. Dia juga punya hak. Jangan mentang-mentang laki-laki pingin anaknya banyak, terus perempuannya nggak ditanya dulu, pokoknya anaknya harus banyak. Nah itu hak reproduksi, ya enak laki-laki tinggal menghamili, ya perempuan yang hamil. Nanti bayinya baru 3 bulan, sudah hamil 2 bulan. Terus begitu kan, kasihan. Jadi pokoknya tiap tahun itu kalau tidak hamil ya melahirkan. Tahun ini hamil, tahun depan melahirkan. Tahun depan hamil lagi, jadi ya kasihan. Ya, zaman dulu kan begitu, anaknya banyak seneng. Tapi itu kalau atas seizin perempuannya, tidak apa-apa, kan haknya perempuan. Sering-sering perempuan tidak pernah diajak diskusi, tidak pernah diajak rundingan, mau tidak punya anak banyak. Reproduksi itu haknya perempuan juga, wong perempuan yang hamil. Jadi jangan sampai perempuan dapat capeknya saja. Kalau nggak hamil ya dihamili, hamil dihamili terus begitu. Itu gelombang kedua, Betty Friedan. Terus yang ketiga belakangan tahun 90-an sampai hari ini. Ini orang menyebutnya era postmodern. Tekanannya sudah pada hak-hak kultural, sudah mulai radikal. Bahkan ada istilah feminis lesbian. Sudah di beberapa titik sudah ekstrim. Dan itu nanti Betty Friedan di akhir-akhir hidupnya mengkritik feminis yang agak ekstrim ini. Termasuk yang lesbian, termasuk yang homoseksual, dan lain-lain. Itu nanti dikritik. Cuma hari ini muncul itu, gelombang ketiga. Jadi tekanannya pada pluralitas, tekanannya pada hak setiap individu, pada apalagi keragaman luar biasa. Termasuk silahkan orang mau apa aja, nggak mau kawin ya silahkan, mau lesbian kawin cewek sama cewek silahkan, cowok sama cowok silahkan, dan seterusnya. Nah itu diantara ciri gelombang ketiga. Jadi ada 3 gelombang besar. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Gelombang kedua inilah nanti kita ketemu Betty Friedan. Kalau ada yang mau nengok ngaji-ngaji yang sebelumnya, dulu waktu sesi perempuan kita juga sudah menyinggung Simone de Beauvoir yang nulis Second Sex. Itu juga sudah kita jelaskan waktu sesi Simone de Beauvoir. Terus inilah feminin mistik. Feminin mistik itu kan sesuatu yang rahasia, tersembunyi. Fenomena tersembunyi dari kehidupan perempuan. Mistikus perempuan, mistiknya perempuan. Jadi feminine mystic itu apa? Katanya Betty Friedan, the feminine mystic says that the highest value and the only commitment for women is the fulfillment of their own femininity. It says that the great mistake of Western culture through most of its history has been the undervaluation of this femininity. Katanya Betty Friedan, rahasia tersembunyi problemnya perempuan hari ini adalah hampir semua orang, termasuk perempuan, menganggap nilai tertinggi perempuan adalah komitmennya pada keperempuanan. Keperempuanan itu ya kayak tadi, termasuk yang nyuci, momong, hidup di rumah, nyapu, dan lain-lain. Yang orientasinya ke dalam. Perempuan yang paling hebat adalah yang paling hebat di sisi ini, katanya Betty Friedan. Mistiknya perempuan. Pandangan inilah nanti yang memenjarakan perempuan. Sehingga perempuan yang tidak bisa masak,
kalau nyapu ndak bersih, kalau nyuci juga ndak bersih, ngomong anak ndak bisa, dianggap nilainya rendah. Perempuan kok ndak bisa masak, bisanya cuma masak air. Misalnya, loh, terus ini dianggap bukan perempuan yang kayak gini nih. Ngomong anak aja ndak bisa, misalnya. Nyetrika aja ndak bisa, misalnya. Terus dianggap rendah. Karena nilai yang tinggi perempuan harus bisa ini semua. Itu rahasia menyedihkannya perempuan hari ini. Dan peradaban modern juga ternyata juga begitu. Menganggap ya femininitas keperempuanan inilah jati diri yang paling unggul dari perempuan. Inilah kemuliaannya perempuan. Kalau dia bisa ngomong anaknya, kalau dia bisa menjaga rumahnya, kalau dia bisa. Ini mistiknya perempuan yang dikritik oleh Betty Friedan. Jadi the highest value and the only commitment for women is the fulfillment of their own femininity. Dan biasanya kalau di ureannya Betty Friedan pakai bunga-bunga bahasa. Bunga-bunga bahasa itu, loh, justru disitulah kemuliaannya perempuan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibunya anak-anak, dialah yang bertanggung jawab membesarkan anaknya. Itu glorifikasi di bahasa. Masa perempuan cuma di rumah saja? Loh, disitulah kemuliaannya perempuan justru. Masa perempuan tidak keluar rumah, tidak boleh punya cita-cita yang lebih tinggi? Loh, perempuan itu ketinggiannya waktu dia ngopeni keluarganya. Nah, itu yang dikritik oleh Betty Friedan. Jadi di sisi ngurusi rumah tangga ini, perempuan jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dari laki-laki. Nah, ini seolah-olah luar biasa, tapi menjebak perempuan. Pinternya laki-laki di situ. Jadi bikin perempuan, oh iya ya berarti saya ini kalau ingin jadi perempuan mulia, harus pinter ngurus rumah. Tidak penting doktornya, tidak penting S2-nya. Katanya Betty Friedan, ternyata kemuliaan perempuan itu tidak jauh-jauh dari aspek kecantikan dan pemeliharaan. Jadi seksi-seksi, kayak kamu bikin panitia itu loh. Kalau bikin panitia kan penerima tamu perempuan, bagian konsumsi perempuan kan gitu. Kalau peralatan laki-laki kan. Emangnya perempuan tidak bisa seksi peralatan? Perlengkapan kan bisa. Tapi kan sudah terpatok begitu. Emangnya tidak bisa laki-laki penerima tamu? Ya bisa. Kenapa harus perempuan? Ya karena kamu anggap ya disitulah gunanya perempuan, Pak. Biar orang kerasan. Iklan apa aja yang dipakai perempuan memainkan fungsi itu tadi, kecantikan dan pemeliharaan. Hubungannya apa mobil sama perempuan? Tapi kan selalu iklan mobil depannya perempuan yang pakai baju seksi. Mbok laki-laki pakai sarung misalnya. Orang bayangke ya jual mobil yang iklan laki-laki pakai sarung. Oke. Jadi ternyata yang dijual oleh laki-laki dari perempuan hanya kecantikan dan pemeliharaan. Dan terus dibikinkan narasi-narasi pendukungnya. Itulah feminine mystic. Itu kalimat yang terakhir. Perempuan selalu digambarkan. Duh, perempuan itu innocent, helpless, childlike. Innocent itu tak berdosa. Wajahnya murni, enak dilihat. Helpless, selalu perlu pertolongan, selalu butuh sandaran. Childlike itu apa ya? Mungkin kalau hari ini bahasanya imut. Enak ditampilkan dibandingkan yang laki-laki. Gambarannya selalu begitu. Kemarin mungkin kamu ngajinya nggak terlalu semangat dandan, begitu ada ceweknya yang ngaji, ada. Kamu agak dandan sekarang ngajinya, Roto. Kenapa? Bayanganmu tentang perempuan nggak jauh-jauh dari situ masalahnya. Jadi innocent, helpless, childlike. Dan itulah feminine mystic.
Ya, itu kalimat-kalimat dari Betty Friedan. To be a woman is to act like so. To be otherwise is to be unfeminine, not woman. Jadi perempuan dijebak dengan narasi perempuan itu ya lakukanlah keperempuanan. Kalau enggak berarti kelaki-lakian, tomboy, enggak perempuan lagi. Jadi narasi ini bikin perempuan takut kemudian keluar dari ranah pemeliharaan dan kecantikan tadi. Yang bikin dia sibuk luar biasa untuk tetap bisa beredar di ranah pemeliharaan dan kecantikan. Kadang-kadang yang kuliah S2 sudah lulus, belum punya pasangan, panik luar biasa karena loh, jangan-jangan tidak ada yang tertarik padaku. Kenapa? Ya karena dia takut perempuan harus ada yang tertarik padanya. Kecantikannya maupun kemampuannya memelihara. Kalau tidak begitu, terus dia mesti mikirnya, apa aku ini kurang feminin ya? Apa aku ini kurang perempuan ya? Dan seterusnya. Dan itu bencana luar biasa kan kalau ada yang, kamu itu perempuan kok tidak kayak perempuan toh? Oh itu bisa jungkir balik perempuannya kalau diingetin begitu. Jangankan itu sekarang diingetin, loh kamu kok tambah gendut, itu aja kan sudah takut luar biasa. Kenapa? Mitos kecantikan. Dianggapnya cantik itu langsing, jadi kalau ada yang nyebut dia gendut, dia panik luar biasa. Padahal itu narasi yang dibikin laki-laki untuk bikin mereka senang lihat yang langsing-langsing. Oke, padahal di peradaban-peradaban kuno itu perempuan itu justru yang dicari itu yang agak gendut. Kalau yang seksi kecil dianggap kerempeng. Itu kan permainannya laki-laki. Kadang gendut, tidak apa-apa gendut, seksi. Ada yang bilang langsing, nggak apa-apa langsing, seksi. Lo yang bener yang mana? Suka-sukanya laki-laki. Oke, itu problem besar dunia perempuan modern. Itu yang bikin perempuan takut jadi maskulin. Maskulin itu nanti dalam narasi besar yang patriarkal tadi, termasuk pendidikan, termasuk pekerjaan, termasuk politik, ini dianggap ranah-ranah maskulin. Dan perempuan yang diatributi dengan maskulin, dia pasti hidupnya tidak bahagia. Cewek kok tidak kayak cewek gitu. Nah itu galau mesti kalau dibilangin gitu. Ya sama sih, nanti ada juga sisi cowok yang nggak dianggap cowok juga galau. Itu juga narasi besar gender itu hanya kesepakatan. Cewek jangan takut dengan kesepakatan tradisi adat, cowok juga begitu. Tidak apa-apa, itu kesepakatan kok. Cewek itu kalau nangis biasa, kalau cowok jangan sampai. Itu juga kesepakatan sosial, itu gender. Cowok nangis tidak apa-apa. Apalagi cewek. Cewek nggak nangisan juga tidak apa-apa. Kamu cewek kok nggak gampang terharu gitu sih? Ya nggak apa-apa sih. Apa sih yang nyuruh cewek harus gampang terharu, gampang tersentuh? Itu semua konstruksi sosial. Kalau tentang perempuan, itulah feminin mistik. Ujungnya ini, katanya Betty Friedan, the new image this mystic gives to American woman is the old image. Akhirnya apa? Citra perempuan yang diberikan oleh mistik tadi pada perempuan Amerika adalah citra lama. Citra lama itu apa? Occupation housewife. Itu kayak di KTP, pekerjaan ibu rumah tangga. Itu sudah top akhirnya. Itu yang bikin anak sekolah bingung itu. Kan biasanya ada ngisi formulir itu. Ibu namanya siapa? Pekerjaannya ibu rumah tangga. Gajinya seret. Jadi ibu rumah tangga kan tidak ada gajinya. Itu bingung.
Jadi katanya Betty Friedan, ujungnya hanya satu. Semua perempuan bercita-cita jadi ibu rumah tangga yang baik. Apa salah ini? Tidak sepenuhnya salah. Yang salah di prosesnya. Nanti kita lihat salahnya di mana. Apa tidak boleh perempuan pinter nyuci, pinter ngomong anak, pinter masak? Boleh. Yang salah apa? Prosesnya. Strukturnya yang mengarahkan ke situ. Kita lihat kenapa begitu. Kalau di bukunya Feminine Mystic itu settingnya bisa dilihat dari perang. Katanya Betty Friedan, tahun 30-an, zaman sebelum terjadi perang, khususnya Perang Dunia Kedua, itu masih lumayan. Banyak perempuan berkarir, banyak perempuan berkarya. Setelah itu terjadi perang berkepanjangan. Dan gejala subordinasi perempuan sangat kelihatan pasca perang. Pasca perang, yang pertama apa? Laki-laki perangnya selesai, yang perang itu kan kebanyakan laki-laki. Pulang dari perang, itu kan mereka sudah nggak ngapa-ngapain, wong perangnya selesai. Pekerjaan-pekerjaan, pos-pos yang semula diduduki perempuan, sekarang diambil alih oleh laki-laki. Wong mereka tidak ngapa-ngapain, perangnya sudah selesai. Akhirnya perempuan nganggur. Yang kedua, waktu berangkat perang, mungkin masih muda-muda, masih belum nikah. Tapi begitu pulang kan sudah tua, wong perangnya lama. Mau nggak mau kalau sudah tua ya harus nikah. Masa pulang lagi ke rumah ibunya? Yang terjadi apa zaman itu? Pernikahan dini besar-besaran. Pokoknya perempuan harus mau menikah. Wong laki-lakinya banyak yang butuh sudah waktunya nikah. Jadi sektornya diambil laki-laki, mereka akhirnya tidak ada kerjaan, nganggur dan dinikahi. Jadilah ibu rumah tangga. Apalagi munculnya revolusi industri, era kapitalisme. Perempuan jadi mangsa empuk industri. Mulai majalah, koran, produksi, itu semua, hampir semua diarahkan ke perempuan. Fashion, make up, bahkan hari ini mobil pun juga menuruti selera, kadang selera perempuan dengan femininitasnya. Jadi setting ini penting ternyata. Coba laki-lakinya perang, itu segala sektor yang dipegang laki-laki akan diopeni oleh perempuan, dan ternyata perempuan bisa. Tapi perangnya selesai, ya laki-lakinya balik, perempuannya kalah sudah, kalah posisi, akhirnya terpinggirkan. Terus kawin ya jadi ibu rumah tangga, dan digempur oleh produk-produk yang dinarasikan bahwa itulah perempuan sejati. Habis sudah kan, terus perempuan susah sekali bangkit dari sistem ini. Apalagi nanti muncul pabrik-pabrik. Perempuan nanti kerja juga di pabrik. Tapi karena perempuan ini dianggap levelnya di bawah laki-laki, di awal-awal modern itu gajinya jauh dibandingkan laki-laki. Pekerja perempuan dan pekerja laki-laki honornya beda. Banyak yang anggap perempuan kan nggak kayak laki-laki. Kalau laki-laki tenaganya besar. Padahal urusan tenaga itu kan urusan fisik yang bisa dilatih, bisa diatur. Tapi terus dicitrakan kalau laki-laki itu kuat secara fisik, kalau perempuan itu lemah. Itu pencitraan aja. Lemah dan kuat itu kan urusan gaya hidup. Kalau perempuannya petinju ya jago-jagonya laki-laki ya KO. Oh, itu urusan latihan.
Perempuan yang rajin olahraga lebih fit dibandingkan laki-laki yang males. Kan cuma itu, urusan latihan aja. Cuma secara stereotip, secara persepsi, secara image, orang anggap perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Perempuan 9 bulan bawa janin, sampai itu saya nggak jamin laki-laki kuat. Itu pun bolak-balik melahirkan. Laki-laki tidak pernah menanggung beban yang sama kayak perempuan. Oh, itu jauh lebih kuat sebenarnya. Kadang-kadang sudah hamil masih kerja. Laki-laki greges aja kan sudah pamit tidak kerja. Kadang-kadang. Jadi tidak ada hubungannya sama kuat tidak kuat. Tapi struktur sosial dan budaya ternyata tidak berpihak pada perempuan. Terus itulah nanti yang disebut oleh Betty Friedan the problem that has no name. Problem yang tidak punya nama. Seolah-olah tidak ada masalah. Wong selama ini lancar-lancar aja loh Pak. Tidak ada masalah, dunia ini berjalan kayak gini. The problem that has no name. Padahal ada problem besar di situ. Apa problemnya? Ketidakbebasan, ketidakbahagiaan perempuan. Tapi perempuannya sendiri nggak sadar. Jadi tidak bisa disebut akhirnya. Makanya the problem that has no name. Hasil penelitiannya Friedan, dia akan meneliti narasi di majalah-majalah. Dia juga jurnalis sehingga turun ke lapangan wawancara sama ibu-ibu, sama perempuan-perempuan. Dia tahu ada problem itu. Tapi tidak terkatakan. Sebenarnya perempuan-perempuan itu tidak puas, tapi dia nggak tahu cara ngomongnya gimana. Cara mengungkapkannya gimana. Tuh. Katanya Friedan, kebanyakan perempuan tidak tegas dan tidak jujur serta orientasinya selalu domestik. Hasil wawancaranya Friedan selalu mikir, nah, nanti rumah tanggaku gimana, anakku gimana, suamiku gimana, urusan sehari-hari di rumah gimana. Selalu mengkhawatirkan itu. Orientasinya selalu ke dalam. Dia tidak berpikir kepenuhan dirinya sendiri sebagai manusia. Itu kalimatnya Betty Friedan. Dan diuntungkan oleh lingkungannya. Gaya kayak gini didukung oleh TV, didukung oleh majalah, didukung oleh koran. Di koran-koran, di TV-TV, di majalah-majalah selalu diajarkan inilah perempuan yang baik, inilah perempuan ideal, inilah perempuan idaman setiap orang. Yang pinter masak, yang pinter dandan, yang pinter ngomong anak, dan seterusnya. Makanya tadi di awal saya contohkan, coba lihatlah majalah perempuan. Isinya ya tidak jauh-jauh dari itu. Tidak ada majalah perempuan isinya silat, apa isinya balapan, apa isinya jarang. Isinya paling ya resep, isinya make up, isinya desain baju terbaru, isinya. Dikondisikan perempuan punya persepsi bahwa ya itulah perempuan. Oke, ini tahun 60-an ya. Ya mungkin sekarang ada geser-geser dikit, sudah mulai beda-beda kesadaran. Hasil perjuangan teman-teman dari kelompok feminis ini. Tapi dulu seperti itu. Bahkan ada majalah Playboy mulai tahun berapa itu. Majalah Playgirl-nya tidak ada. Itu kan untuk kepentingan perempuan majalah Playboy itu. Untuk kepentingan laki-laki. Isinya kan perempuan-perempuan. Gambar laki-lakinya hampir dikatakan tidak ada. Saya tidak tahu ya, perempuan tidak pingin ya ada majalah Playgirl yang isinya cowok-cowok tidak pakai baju. Atau jangan-jangan ya pingin, cuma nanti dianggap perempuan gimana gitu. Yang laki-laki nggak takut dianggap gitu. Itu konstruksi sosial, konstruksi budaya. Jadi the problem that has no name. Problem ini nggak punya nama. Kenapa nggak punya nama? Nggak dianggap problem. Bahkan oleh perempuan sendiri.
Itu kalimatnya. The problem lay buried, unspoken for many years in the mind of American woman. Problem ini terkubur, tidak terkatakan, bertahun-tahun di pikiran para perempuan di Amerika. It was a strange stirring. Ini adalah satu perasaan aneh yang campur aduk. A sense of dissatisfaction, satu rasa tidak puas. A yearning that woman suffered in the middle of 20th century in the United States. Satu kerinduan, satu keinginan, satu lamunan bahwa mengapa kok perempuan ini terluka, perempuan ini tersiksa. Mengapa ada perempuan yang tersiksa di abad 20 di Amerika? Each suburban wife struggle with it alone. Setiap istri berjuang dengan problem ini sendirian. Dia ngomong aja takut. Dianggap bukan wanita yang sejati. As she made the bed, shop for groceries. Saat dia menata ranjang, menata kamar tidur, saat dia belanja di toko-toko untuk kebutuhan rumah tangganya, she was afraid to ask even of herself the silent question. Dia takut untuk bertanya, bahkan pada dirinya sendiri, satu pertanyaan, satu problem, diam-diam. Is this all? Apa hanya ini? Apa ini semuanya yang harus kulakukan dalam hidup? Is this all? Cuma dia tidak berani ngomong. Waktu dia beres-beres di rumah, waktu dia nyuci, waktu dia ngomong anak, seharian ditinggal suaminya sibuk sendirian. Sebenarnya dia ingin tanya tapi tidak berani. Apa ya hidupku itu hanya begini? Itu hasil wawancaranya Betty Friedan pada ibu-ibu di tengah masyarakat. Maka temanilah ibumu itu yang kesepian sendirian. Kasihan. Ya, kamu senang-senang tiap hari. Begitu pulang ke rumah, kamu marah-marah minta dimasakin yang enak. Tiap hari, katanya Betty Friedan, dia bergumul dengan ini tapi tidak berani mempertanyakan. Apalagi mengejar jawabannya, dia takut. Is this all? Apa ya hidupku ini hanya ini? The problem that has no name. Perempuan-perempuan takut mempertanyakan ini. Nah, itu yang diungkap oleh Betty Friedan dalam The Feminine Mystic. Akhirnya apa? Perempuan mengalami namanya krisis identitas. Susah memahami dirinya sendiri. Antara dorongan hatinya dan kewajiban peran yang harus dimainkan yang tidak sejalan. Harus A apa B ya? Harus tetap di rumah apa juga boleh mengejar cita-citaku sendiri? Itu bikin bingung. Dan Friedan sendiri punya pengalaman yang sama. Jadi dia pernah punya pacar, terus sama pacarnya dipaksa, sudahlah nggak usah kuliah tinggi-tinggi, ngapain? Disuruh ninggal. Pernah punya pekerjaan, sama suaminya juga, udahlah nggak usah kerja, ngapain sih, sudah tak penuhi kebutuhanmu di rumah. Dianggapnya bekerja di luar itu hanya untuk nyari uang bantu suaminya. Ketika suaminya sudah cukup, terus dia sudahlah di rumah aja, ngapain sih cari uang. Bayangannya bekerja itu cuma itu. Makanya nanti Betty Friedan membedakan antara job sama work. Job itu ya pekerjaan yang dihitung hasil uangnya, tapi work itu karya. Orang pingin eksis juga dengan karyanya. Jadi perempuan mengalami krisis identitas. Mereka bingung, apa ya hidupku hanya kayak gini aja.
Terus ya, dan dalam cermatannya akhirnya apa? Orientasinya hanya yang penting gimana caranya nikah, dapat jodoh yang mapan, dan urusannya beres. Maka berlomba-lombalah mereka kemudian yang belum menikah untuk menarik pasangan terbaik yang bisa mereka tarik. Makanya tidak usah heran kenapa ya kok laki-laki yang tajir, yang kaya itu lebih dipilih daripada laki-laki yang ganteng. Karena urusannya tidak sekedar seneng, tidak seneng. Urusannya bisa disandari apa enggak. Karena perempuannya tidak berpikir untuk mandiri, berkarya sebagai dirinya sendiri. Masyarakat menuntut dia harus bisa melayani di rumah tangganya. Itulah wanita yang paling mulia. Itu yang bikin perempuan mengalami krisis identitas. Katanya Betty Friedan. Perannya jadi sempit. Ketika pendidikannya semakin tinggi, dia semakin gelisah. Kalau pendidikanku tinggi, bisa nggak aku melayani keluargaku dengan baik? Kalau karirku sukses, gimana dengan anak-anakku, suamiku? Dan seterusnya. Itu yang bikin perempuan terus galau, bingung. Janjane aku itu yang paling baik kayak gimana ya? Menuruti tuntutan masyarakat ataukah mewujudkan mimpi-mimpiku? Itulah krisis identitas perempuan. Dalam feminin mistik. Akhirnya apa? Kesimpulannya Betty Friedan, ternyata menurut Betty Friedan, wanita modern, perempuan modern, secara umum dia cuma mencita-citakan 3 hal. Heart, home, and husband. Heart itu ya biasalah yang romantis-romantis. Mengejar cinta, mengejar kenyamanan, mengejar sentimentalitas, dan seterusnya. Cinta sejati, yang sejenis-jenis itulah. Sama home. Home itu rumah. Kemapanan tadi, ketenangan. Dan yang ketiga husband. Suami. Dapat suami yang mapan, dapat suami yang soleh, dapat suami yang alim, dapat suami yang kaya, dan seterusnya. Jadi heart, home, and husband. Nyari yang cocok di hati, yang mapan, dan suami setia. Itu kan yang dicari. Jadi kalau tidak percaya silahkan bikin survei pada teman-temanmu yang perempuan. Tanyalah mimpinya apa. Secara umum tidak akan jauh dari situ. Heart, home, dan husband. Itu juga hasil penelitiannya Friedan. Padahal dulu waktu kecil, katanya Friedan, kalau ditanya cita-cita itu sama tegasnya kayak laki-laki. Kadang-kadang yang perempuan lebih tegas. Waktu SD cita-citanya apa? Dokter. Kalau yang laki-laki tidak tahu, Pak. Kadang-kadang kan gitu. Tapi yang perempuan lebih tegas, pengen dokter, pengen jadi kan gitu. Kayak apa? Yang humor itu, murid perempuan ditanya, "Betty, cita-citamu apa?" "Saya pengen jadi dokter, Bu Guru, punya rumah sakit sendiri, punya asisten banyak, terus sehingga saya kaya raya." Terus murid laki-laki ditanya, "Lah kalau kamu cita-citanya apa?" "Saya pengen kawin aja Bu sama Betty." Sudah mapan otomatis sudah. Cuma begitu tumbuh besar, perempuan ragu-ragu sudah. Kenapa? Masyarakat menuntut dia, ya perempuan yang mulia itu bukan perempuan yang kerja di luar meninggalkan rumah. Yang paling mulia adalah yang mengabdikan hidupnya untuk keluarganya.
Itu happy housewife heroine. Pahlawan ibu rumah tangga yang bahagia. Itu finalnya cita-cita perempuan modern. Mereka melenyapkan hasrat untuk mandiri dan mencurahkan segala perhatiannya untuk itu. Betty Friedan menggambarkan perempuan paling bahagia itu yang kalau pagi kissing their husband goodbye in front of the picture window, depositing their station wagons full of children at school, and smiling as they ran the new electric waxer over the spotless kitchen floor. Itu perempuan modern itu sudah bahagia kalau pagi-pagi suaminya mau berangkat, terus dicium keningnya, hatinya tentram. Terus nganter anaknya, lihat anaknya lari-lari sambil ketawa ke sekolahan, dia sudah marem. Pulang ke rumah masak, punya microwave baru, punya alat masak baru, dapurnya bersih, dia bahagia luar biasa. Gambarannya itu. Kalau sudah bisa lihat suaminya karirnya lancar, anaknya sekolahnya lancar, rumahnya beres, itulah puncak kebahagiaan perempuan. Apa salah? Tidak. Salahnya di mana? Perempuan itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Kelirunya di situ. Itu yang dikritik oleh Friedan. Enggak salah laki-laki, enggak salah anaknya. Perempuannya, ayo mikirlah dirimu sendiri. Is that all? Apa itu sudah selesai semuanya? Katanya Friedan, mereka ini well-rounded but not career-driven, educated but not intellectual, obsessed with producing children and managing a household to the exclusion of all else. Well-rounded, ya hidupnya nyaman, lancar, cuma tidak career-driven, tidak terdorong untuk berkembang, macet, statis. Educated, terdidik, but not intellectual, tidak produktif. Kuliah sampai S2, S3, akhirnya ya sudah di rumah. Ilmunya eman-eman, tidak dipakai. Obsessed with producing children, terobsesi untuk bikin anak, kemudian managing household, ngurusi rumah, dan semuanya tidak penting. Yang penting ya tadi, suaminya beres, karirnya lancar, anak-anaknya sekolahnya lancar, rumahnya beres, dapurnya bersih, dan seterusnya. Is that all? Apa hanya itu? Itu pertanyaannya Betty Friedan. Oke, terus. Katanya Betty, men are not the enemy, but the fellow victims. Dalam cerita menyedihkan ini, laki-laki bukan musuhnya. Laki-laki juga korban, fellow victim. Korban yang ikut, korban yang katut. The real enemy, musuh yang sebenarnya adalah is woman's denigration of themselves. Adalah pandangan perempuan sendiri tentang dirinya. Pandangan perempuan yang merendahkan dirinya sendiri. Jadi kalau tadi ada struktur-struktur yang bikin perempuan tertindas, laki-laki sebenarnya juga korban struktur itu. Maka perempuannya bangkitlah, jangan menganggap dirimu rendah. Levelmu setara. Kalau mau, katanya Betty Friedan, coba nanti ada kalimat, siapa yang bisa menjamin apa yang bisa dilakukan perempuan kalau levelnya setara dengan laki-laki. Dan hari ini buktinya kelihatan kan, di banyak sektor perempuan unggul. Kabinetnya Jokowi itu coba dilihat, menteri yang kelihatan kan banyak yang perempuan. Susi,
Sri Mulyani, perempuan-perempuan yang masuk penjara karena korupsi kalau di persentase 99:1 laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dikasih kesempatan yang sama, yang setara, siapa yang bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan perempuan? Itu katanya Betty Friedan. Maka musuh pertamanya perempuan adalah dirinya sendiri. Jangan memandang rendah dirimu. Women's denigration of themselves. Laki-laki hanya korban juga dari struktur ini. Mereka adalah fellow victims. Korban yang katut dari struktur yang memojokkan perempuan ini. Terus, nah ini juga yang mendukung hati-hati dengan the sex-directed educators. Para pendidik, para tokoh, para ilmuwan, para ulama yang sex-directed, yang menceramahkan, mengajarkan, melanggengkan struktur ini, melanggengkan inferioritas perempuan, yang tiap hari ceramah pokoknya perempuan tugasnya hanya di rumah. Itu saja. Ini namanya, bahasanya Friedan, ini loh namanya sex-directed educators. Para pendidik yang orientasinya hanya seks. Melihat perempuan jadi objek seks. Mereka ini kalangan terpelajar, terdidik, tapi tidak mendidik. Tidak membuka wawasan perempuan. Tidak menumbuhkan kemampuan-kemampuan perempuan yang tersembunyi. Biar mereka jadi manusia yang sepenuhnya. Yang dilakukan sex-directed educators ini hanya mengajarkan perempuan, lakukan ini, jangan lakukan ini. Selalu begitu kayaknya. Perempuan tidak diajari untuk kritis terhadap struktur, kritis terhadap prasangka-prasangka, kritis terhadap pandangan-pandangan di tengah masyarakat yang tidak pas. Jadi katanya Betty Friedan, ayo kita waspada pada kelas ini. Karena kelas sex-directed educators ini, karena mereka orang pinter, orang terpandang, bantahnya susah. Jadi cuma diingat-ingat, kalau mereka hanya mengatakan apa yang boleh dan tidak boleh, itu menunjukkan sex-directed. Berarti mereka ngatur posisi perempuan, nanti akhirnya tetap inferior, di bawah laki-laki. Oke, jadi di antara penghalang perjuangan adalah sex-directed educators. Nah, dalam struktur yang meminggirkan perempuan tadi, rumah akhirnya apa? Jadi comfortable concentration camp. Jadi rumah jadi kamp konsentrasi yang nyaman. Apa kamp konsentrasi itu ya kayak kamp konsentrasi itu kayak penjara zaman Hitler. Tapi nyaman, perempuan seneng di situ. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain, apa-apanya dijamin. Cuma nggak boleh keluar, nggak boleh ngapa-ngapain, menikmati saja apa yang di dalam. Rumah akhirnya jadi comfortable concentration camp. Bikin orang tidak berkembang itu nyaman di situ. Yang penting hidup sekali nyari apa lagi toh Pak? Yang nyaman kan sudah. Ngapain susah-susah mikir aneh-aneh? Wong sudah tentrem, sudah nyaman, kayak selama ini sudah jalan. Jangan neko-neko toh, nanti malah bikin sumpek sendiri. Biar aja kayak biasanya. Nah, itu logikanya comfortable concentration camp. Di penjara tapi merasa nyaman. Kenapa? Karena ndak sadar. Ya kita kan perempuan itu
Kalau bahasa Jawanya swarga nunut neraka katut. Kalau laki-lakinya masuk surga, ya kita ikut masuk surga. Kalau laki-lakinya masuk neraka, ya kita ikut masuk neraka. Kan logikanya begitu. Loh, kalau laki-lakinya masuk neraka, ya jangan mau ikut masuk neraka. Berjuanglah masuk surga. Cuma cara berpikir concentration camp ini yang bikin perempuan tidak mau keluar dari zona nyaman. Yang penting nyaman ya sudah. Dia melupakan bahwa dia juga manusia, butuh aktualisasi diri. Oke. Yang terjadi akhirnya apa? Katanya Betty Friedan, progressive dehumanization and passive non-identity. Progressive dehumanisasi itu pelan-pelan perempuan posisinya nggak kayak manusia lagi. Secara bertahap. Bahkan kayak di Arab abad ke-6, perempuan malah tidak lagi dianggap human, dia dianggap properti. Dianggap kayak barang. Bisa diwariskan bahkan. Kalau bapaknya meninggal, istrinya banyak dibagi. Istri nomor 1 sampai 3 untuk anak pertama, istri nomor 4 sampai bisa begitu. Waktu perang kalah, perempuan jadi rampasan dan dibagi-bagi juga jadi ghanimah. Jadi kayak properti. Kalau hari ini misalnya orang kaya itu terpandang statusnya sama kayak dulu. Semakin banyak koleksi perempuannya, semakin tinggi status sosialnya. Ya kan? Semakin sering gonta-ganti pacar, semakin tinggi nilaimu. Wah, jagoan tenan. Dulu tapi sekarang tidak ada bedanya. Oke, jadi progressive dehumanization. Perempuan pelan-pelan diposisikan nggak kayak manusia. Passive non-identity. Diposisikan di level pasif dan non-identitas. Jati dirinya tidak penting. Yang penting adalah fungsinya. Fungsi apa? Fungsi pasif. Coba dilihat itu. Wanita itu dianggap yang bagus itu yang tidak agresif. Yang ya tidak agresif, pasif. Kalau ada wanita kok nembak duluan, masyarakat anggapnya tidak pantas. Perempuan kok nembak dulu, ya nunggu ditembak dong. Karena perempuan itu harusnya pasif, jangan agresif. Ya kan? Kamu menganggap perempuan yang pasif itu lebih bagus daripada yang aktif. Nah kalau laki-lakinya nggak nembak-nembak, piye? Ora dadi-dadi. Perempuannya sudah, ya sama-sama ya, tidak ada yang mau nembak. Ya mumpung April gini menurut saya bulannya kamu nembak. Nanti kalau ditolak kan tinggal bilang April Mop. Ya, enggak serius ini, cuma anu aja, April Mop aja, ngasih kejutan aja, enggak serius. Oke. Perempuan diposisikan lemah. Kayak tadi loh. Perempuan yang menurutmu indah itu kan yang sering baper, bawa perasaan, terus perasaannya lembut, terus nah, itu kan kamu anggap yang mulia. Yang tinggi derajatnya. Kemudian tidak punya ambisi, tidak cerdas, tidak, perempuan terlalu pinter itu menakutkan. Jadi kamu jangan cari yang terlalu pinter lah, nyari yang biasa-biasa aja misalnya. Oh itu kan struktur yang bikin begitu. Bikin progressive dehumanization. Akhirnya perempuannya sendiri mau pendidikan tinggi juga takut. Waduh mau S3 nanti jangan-jangan gak ada yang mau ngelamar aku. Keduwuran misalnya, kan ada yang begitu. Hasilnya apa? Kalau ada progressive dehumanization dan passive non-identity, akhirnya apa? Perempuan menjelma jadi forfeited self. Diri yang dikorbankan. Akhirnya apa? Perempuan ya sudahlah, cita-citaku, mimpiku, ambisiku itu tidak penting.
Yang penting keluargaku, rumahku, aku tetap nyaman di sini. Itu namanya forfeited self. Dirinya dikorbankan. Jadi ibumu itu pengorbanannya luar biasa. Jangan salah. Zaman dulu laki-laki dan perempuan itu sama-sama kerja. Kalau di sawah ya ke sawah bareng, kalau dagang ya dagang bareng. Cuma kerjanya perempuan double. Perempuan itu ke sawah ya ke sawah, tapi sebelum ke sawah masak dulu. Dibawa ke sawah. Nanti pulang, bapaknya sudah tidur, cuci kaki, layah-layah, ibunya masak. Waktunya makan. Jadi kerjanya double. Zaman kapitalis juga begitu. Kapitalis itu kan yang tadi, pembagian kerja tadi. Yang laki-laki kerjanya di luar rumah, di pabrik, di kantor. Yang perempuan kerjanya di dalam rumah. Laki-laki yang di luar rumah ini sektor produktif, menghasilkan uang, menghasilkan ada gajinya, ada hasilnya. Perempuan yang sama capeknya, bahkan lebih capek di dalam rumah, tidak menghasilkan apa-apa. Cuma dapat capek aja, yang penting rumahnya beres, kan cuma itu. Pakai logika kapitalis, bunyinya adalah laki-laki menghasilkan uang, perempuan menghabiskan uang. Padahal sama-sama kerja. Itu kan posisinya jadi tidak enak. Jadi perempuan dapatnya tidak enak terus. Capeknya juga sama. Hasilnya juga sama. Itu yang disebut struktur patriarkal tadi. Akhirnya apa? Forfeited self. Rumah tangga yang sukses itu kesuksesan kepala rumah tangganya. Siapa? Laki-laki. Kalau ada rumah tangga hancur itu ketidakmampuan perempuan mengelola rumahnya. Yang salah siapa? Perempuan. Itu yang terjadi di logika patriarki. Oke, pokoknya perempuan siap-siap berontak habis ini. Iya, saya tidak ikut-ikut. Makanya saya agak ngadep ke sana. Kalau ke sini aku diduduki sama laki-laki. Terus, maka katanya Betty Friedan, tugas utama kita hari ini adalah remedi. Kayak ujian itu loh. Yang awal sudah agak keliru, ayo kita ujian ulang. Ayo kita garap lagi apa? A drastic reshaping of the cultural image of femininity. Ayo kita bentuk ulang secara drastis, kita gambar lagi femininitas yang bagus itu apa, keperempuanan itu apa. Kalau yang lama kan perempuan itu yang mandi, yang masak, nyuci. Kalau bahasa Jawanya kasur, dapur, sumur, sekitar itu apa ya, hanya harus itu. Bukan berarti nggak boleh itu. Maka ayo remedi deh. Kita bentuk ulang dalam peradaban kita, dalam budaya kita. Dengan bentuk ulang itu perempuan nanti lebih mudah lagi cari benchmark. Cari contoh, oh itu loh perempuan ideal itu, oh itu loh perempuan impian itu. Selama ini di kepala kita perempuan ideal dan perempuan impian itu kan hanya yang tadi. Cantik secara fisik dan bisa memelihara, menjaga rumah. Sekarang ayo diremedi. Apa enggak boleh cantik secara fisik? Boleh. Apa enggak boleh pinter ngurus rumah? Apalagi itu lebih utama. Cuma enggak hanya itu. Pertanyaannya Betty Friedan, is this all? Kan itu. Apa ya cuma ini? Jadi biarkan perempuan bermimpi dan mewujudkan mimpinya. Jangan kesusu. Kalau di bukunya itu ya antara lain yang jadi problem biasanya perkawinan dini. Perkawinan dini itu bikin perempuan susah berkembang. Kemudian pendidikan itu penting.
Semakin rendah pendidikan, semakin susah mengaktualisasikan diri, mengembangkan diri. Makanya Ibu Kartini kan di antara yang dia lakukan ya pendidikan, meskipun non formal. Karena di antara kunci-kuncinya itu, perempuannya harus diremedi juga. Kayak tadi loh, dikasih ganjel, diutamakan sebentar biar posisinya setara. Setelah itu baru sejajar sama laki-laki. Jadi perkawinan usia dini dan pendidikan. Terus diingatkan boleh jadi ibu rumah tangga, utama jadi ibu rumah tangga. Tapi yo tidak hanya itu. Silakan bermimpi setinggi-tingginya sebagaimana laki-laki bercita-cita tinggi. Sebagaimana laki-laki tidak merasa cukup hanya jadi bapak rumah tangga, perempuan juga tidak harus merasa cukup hanya dengan jadi ibu rumah tangga. Berkaryalah sebagaimana laki-laki. Berkarya ya, tidak sekedar bekerja. Biasanya kan logikanya, ya kalau hasilnya laki-laki kurang, baru perempuan membantu. Laki-laki dia inferior posisinya, berkarir tapi bantu laki-laki. Tidak berkarya untuk pemenuhan dirinya sendiri sebagai manusia. Tujuannya apa sih remedi tadi? Perempuan, jadilah manusia yang penuh. Bukan manusia yang pelengkapnya laki-laki. Biarlah mereka menentukan what one is going to be. Saya bilang tadi, tidak cuma laki-laki yang boleh bermimpi dan bercita-cita. Perempuan juga silahkan bermimpi dan bercita-cita, dan wujudkanlah, berusahalah untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita itu. Itulah manusia. Perangkat kemanusiaan yang dimiliki laki-laki juga dimiliki perempuan. Akal laki-laki punya, perempuan punya. Perasaan laki-laki punya, perempuan punya. Kekuatan laki-laki punya, perempuan punya. Yang beda cuma menstruasi, melahirkan, menyusui, dan yang sekitar itu. Yang lainnya sama. Silahkan bercita-cita setinggi-tingginya. Ngomong politik itu ndak laki-laki, ndak perempuan. Ngomong pendidikan itu ndak laki-laki, ndak perempuan. Ngomong ekonomi itu ndak laki-laki, ndak perempuan. Yang harus laki-laki dan perempuan hanya tentang seks tadi, bukan tentang gendernya. Maka laki-laki ya manusia, perempuan ya manusia. Dua-duanya harus penuh jadi manusia. Struktur yang meminggirkan laki-laki juga tidak boleh. Meskipun kenyataannya hari ini yang terpinggirkan perempuan. Tapi kok terus feminis balas dendam? Kurang ajar, kok aku ditindas. Awas besok kalau aku berkuasa ganti tak tindas. Enggak. Perjuangan gender enggak begitu. Laki-laki toh juga bukan pelakunya, dia juga korbannya. Laki-laki itu punya pikiran semacam itu, menang-menangan misalnya pada perempuan, itu kan dia juga dibentuk oleh kultur dan strukturnya. Dia juga korban. Makanya dawuhnya Nabi kan unsur akhoka zoliman au madluman. Yang teraniaya atau yang menganiaya harus kita tolong. Laki-lakinya disadarkan, perempuannya juga disadarkan. Kita sama-sama manusia. Oke. Terus itu kalimatnya Freiden. Tentu saja ada banyak perempuan yang bahagia menjadi ibu rumah tangga dan keahliannya sepenuhnya hanyalah mengurusi rumah tangga. Namun kebahagiaan itu tidak sama dengan kepenuhan hidup, karena manusia bukanlah makhluk statis.
Jangan mandek, yang laki-laki atau yang perempuan. Perempuan jangan hanya merasa puas di ranah domestik. Laki-laki juga jangan merasa selesai dengan ranah di luar rumahnya. Kita harus lengkap. Katanya Freuden, grow or die. Tumbuh atau mati aja. Jangan statis, jangan mandek. Kita harus semakin baik, semakin berkualitas, semakin berkualitas. Kalau tidak, not human. Tidak manusia. Manusia itu berubah dan tumbuh. Makanya tadi di awal saya bilang jangan merasa benar. Kalau kamu merasa benar, mandek. Ilmumu tidak tambah. Padahal ilmumu hari ini itu tidak final, pasti kurang. Kenapa? Karena kamu manusia, pengetahuanmu tidak sempurna. Sempurnakanlah terus-menerus, grow dengan nambah ilmu. Perempuan juga begitu, laki-laki juga begitu, grow or die. Jangan puas dengan kondisi yang terjadi hari ini dan sekarang. Masih bisa lebih baik. Apapun kondisimu hari ini, masih bisa lebih baik. Kamu hari ini lulus cum laude, ada yang lebih baik daripada itu. Kamu hari ini kaya raya, ada yang lebih daripada itu. Kamu hari ini hidupmu nyaman, ada yang lebih baik dari itu. Tumbuhlah terus, kejarlah terus, mimpilah terus. Ndak laki-laki, ndak perempuan. Itu kalimatnya Freuden. A woman has got to be able to say and not feel guilty. Who am I and what do I want out of life? Perempuan harus bisa berkata tanpa merasa bersalah. Silahkan perempuan juga muhasabah. Siapa sih aku ini? Dan apa yang harus aku lakukan dalam hidup? Itu tadi yang tak sebut mimpi. She mustn't feel selfish and neurotic if she want goal of her own outside of husband and children. Dia tidak harus merasa egois dan neurotik, pengen menang sendiri. If she want goal of her own. Kalau dia punya cita-cita sendiri di luar suami dan anak-anaknya, silahkan bertanyalah pada dirimu, teriakkanlah siapa kamu dan apa yang kamu inginkan. Kejarlah cita-citamu. Tanpa harus rikuh, risih dengan suami atau anak-anak. Tidak apa-apa. Urusan rumah ya dirembuk bareng-bareng, pembagian kerja. Kan itu. Kecuali urusan menstruasi, urusan hamil, urusan menyusui, dan yang sejenis itu. Di luar itu mimpilah. Bercita-citalah. Nah, perjuangan ini, katanya Betty Friedan, akan sukses dari 5 jalur. Yang pertama butuh money, butuh uang. Uang itu dalam arti perempuan akan lebih bebas bergerak kalau dia mandiri. Tidak tergantung pada suaminya. Jadi usahakan tidak terlalu tergantung. Biasanya kalau tergantung itu susah keluar. Susah mengejar cita-cita sendiri. Money. Kalau nggak ada money ya harus bisa nego sama suaminya untuk mengejar mimpi. Yang kedua, organisasi pendukungnya harus kuat. Nggak mungkin perempuan berjuang sendiri-sendiri. Harus kompak. Kemudian harus ada upaya-upaya legal, resmi, bareng-bareng, terstruktur. Terus harus ada aksi
politik dan protes-protes kalau diperlukan untuk menggugat kebijaksanaan tertentu yang merugikan perempuan. Dan yang terakhir, personal resolve. Personal resolve itu ketangguhan personal. Perempuannya sendiri harus tangguh. Tidak mungkin ini sekali jadi. Harus berjuang terus secara konsisten. Dan laki-laki tidak harus hanya jadi penonton. Karena kalau saya ngomong perempuan ini tidak selalu ngomong tentang istrimu atau pacarmu, tapi juga ibumu, nenekmu. Mereka mengalami hal yang sama. Kalau menurutmu strukturnya memang timpang, perjuangkanlah. Bahasa agamanya kan kedzoliman. Kedzoliman itu harus kita ubah. Kalau kuat pakai tangan, kalau tangan tidak kuat pakai mulut, mulut tidak kuat pakai hati. Ya kuatnya kita di mana? Ya monggo dianalisis sendiri. Tapi kalau itu memang struktur yang timpang, ya semua harus ikut berjuang, tidak cuma perempuan. Makanya tadi di awal saya bilang feminis itu tidak cuma perempuan, banyak juga feminis laki-laki. Ini yang diperjuangkan juga oleh Betty Friedan, namanya androgyny. Katanya Friedan gini loh, kalau jantan dan betina yang seks tadi itu kodrat. Tapi yang feminin dan maskulin itu gender, itu kesepakatan, itu kultur. Dalam diri setiap orang ada femininnya, ada maskulinnya. Kalau ingin hidup seimbang, dua-duanya harus hidup. Hidupnya dua kutub ini namanya androgyny. Ya, laki-laki punya karakter tegas, mantap, serius. Perempuan punya karakter lembut, melayani, mengayomi. Yang feminin. Yang tegas tadi yang maskulin. Loh, dalam diri setiap orang harusnya punya dua kualitas ini sekaligus. Laki-laki agresif, perempuan melayani, pasif. Laki-laki aktif, perempuan pasif. Hidup itu butuh aktif juga butuh pasif. Hidup itu butuh menyerang juga butuh bertahan. Setiap orang harus punya kualitas maskulin sekaligus kualitas feminin. Perempuan kadang-kadang dia juga butuh maskulin, butuh tegas, butuh serius. Laki-laki kadang-kadang juga butuh feminin. Laki-laki baper juga tidak apa-apa kalau pas waktunya baper. Perempuan serius, ganas juga tidak apa-apa kalau waktunya ganas. Tidak harus, wow aku perempuan ya, masa ganas? Loh kalau waktunya ganas, ganas lah. Tidak masalah. Yang laki-laki juga gitu. Kalau memang, aduh aku baper pingin nangis, tapi laki-laki masa nangis? Loh kalau memang memungkinkan nangis, nangis saja, tidak masalah. Itu kualitas-kualitas manusiawi. Tidak ada hubungannya sama seks. Dalam dirimu ada maskulinnya, ada femininnya. Buktinya apa? Tadi masak kamu anggap feminin, tapi sekarang banyak super chef laki-laki. Kerja yang nggak terbayang dulu perempuan, sekarang perempuan bisa. Ada supir taksi, ada kondektur, ada kenek. Perempuan sekarang bisa, malah lebih laris dari laki-laki. Ojek, Gojek itu perempuan juga mulai banyak. Enggak, yang dulu nggak terbayang perempuan, sekarang ternyata perempuan bisa juga ya. Karena itu nggak ada hubungannya sama laki-laki perempuan. Makanya katanya Betty Friedan, hidupkan unsur androgyny. Unsur gabungan feminin maskulin, bukan gabungan laki-laki perempuan ya. Jadi kalau gabungan seks laki-laki perempuan bukan androgyny. Ya istilah lainnya ada ambigender, agender, antargender, bigender, gender fluid. Jadi kualitas-kualitas misalnya laki-laki itu kan tegas, asertif, petualangan. Dia kadang-kadang juga butuh
kualitas perempuan yang kontemplatif, serba merawat, melindungi. Perempuan juga kadang-kadang juga butuh tegas, butuh petualangan juga, butuh asertif juga. Dua-duanya butuh. Jadi kalau pengen hidup kita seimbang, androgini. Biar hidup kita lengkap, ada positif, ada negatifnya. Jangan positif terus, jangan negatif terus. Karena kalau positif saja dan negatif saja, hidupmu nggak nyala. Untuk nyala itu kutub positif sama negatif harus ketemu. Hidup ini tidak ada warnanya kalau feminin semua, sepi. Tapi kalau maskulin semua, rusak. Jadi yo feminin, yo maskulin. Baik dalam struktur masyarakat maupun dalam dirimu sendiri. Jangan feminin saja, nanti hidupmu lembek. Tapi juga jangan maskulin saja, nanti hidupmu agresif, ambisius. Nah itu Betty Friedan. Maka katanya Friedan, the only way for a woman as for a man to find herself as a person is by creative work of her own. Satu-satunya jalan bagi perempuan, juga bagi laki-laki sebenarnya, katanya Friedan, to find herself as a person, untuk membuktikan dirinya sebagai manusia, adalah dengan creative work of her own, dengan karya sendiri, karya kreatif sendiri. Berkaryalah. Berkarya beda sama bekerja. Kalau bekerja itu silahkan disepakati bersama siapa yang kerja, siapa yang di rumah. Tapi berkarya itu hak eksistensial setiap orang. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya jadi manusia, dia harus mau berkarya, melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Kalau tidak, kalau bahasanya Heidegger, dia hilang dalam kerumunan. Dia tidak eksis, jadi dirinya sendiri. Terakhir, ini saya cuplik kalimatnya Friedan bagus. Aging is not lost youth, but a new state of opportunity and strength. Menjadi tua itu bukan berarti kehilangan masa muda, kehilangan kemudaan, tapi memasuki tahapan baru, kesempatan dan kekuatan. Kamu bisa ngutip kalimat ini untuk taruh di wall temenmu yang ulang tahun. Ya. Jadi kan biar gaya, kan kamu capek membaca selamat ulang tahun, semoga semakin bertambah umurnya, semakin kesel. Sekali-sekali dikasih yang ini. Aging is not lost youth, but a new state of opportunity and strength. Semakin nambah umur berarti tantangan baru, kesempatan baru, dan kekuatan yang baru. Oke, alhamdulillah. Sudah ya, ngaji kita tentang feminisme. Minggu depan problem yang sama kita lihat dari kacamata Islam dan peradabannya melalui Fatima Mernissi. Nanti terus kita ke Indonesia dengan Ibu Kartini, dan kita pungkasi dengan dari dunia sastra Nawal El-Sa'dawi. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga barokah dan manfaat. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.